Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara saya yang tinggal di Indonesia? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena doa kalian saya sukses seperti ini, jadi saling mendoakan ya teman-teman dan saudara-saudara saya yang tinggal di Indonesia, dan dimaafkan kalau ada kekurangan. Teman-teman, hari ini tamu spesial kita itu sebenarnya Ustadz, tapi saya selalu panggilnya Abi. Jadi biar lebih akrab dan biar saya bisa lebih belajar lagi yang lebih baik lagi. Jadi hari ini saya mau belajar dari beliau mengatur pola makan khusus untuk bulan suci Ramadan. Jadi tanpa buang waktu saya langsung panggil aja ya. Abi Amir, selamat datang. Assalamualaikum. Ya tikit buat aja. Allahu Akbar. Insyaallah. Alhamdulillah. Brother Ato, Ya. saya bicara bahasa Urdu karena pernah belajar di Islamabad. Alhamdulillah. Ya, tapi nggak banyak bahasa Urdunya. Tapi yang bisa itu logatnya luar biasa. Buat aja, ki hal tikit. Yang itu aja. Ayo, bismillah, bismillah. Ya. Abi, terima kasih banyak ya. Yes, Masya Allah. Orang lain biasanya panggilnya Ustadz, tapi saya mau panggil Abi Yes, karena saya Allah. mau jadi anaknya dan mau belajar. Masya Allah. Terima Ya, kasih. jadi jangan tersinggung, dan teman-teman yang lagi nonton juga jangan Masya tersinggung Allah, kenapa saya panggil Abi. Brother Ato ini sangat baik sekali. Amin. Insya Allah. Masya Sambil Allah, duduk ke luar biasa. Papa. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah, hari yang penuh berkah. Abi, maaf. Iya, gimana? Hari ini kita adalah temanya mengatur pola makan khusus untuk suci bulan Ramadan. Jadi dari saya, dari teman-teman saya ada beberapa pertanyaan. Boleh kan saya nanya-nanya, nggak apa-apa kan? Boleh, boleh. Iya. Tapi saya langsung aja ya. Saya Iya. dengar Abi juga lagi atur pola makan ya, lagi Iya, kayak diet. jadi saya kena penyakit lambung karena sering Oke. terlambat makan. Oke. Ya, sekarang sedang berusaha untuk menjaga makan karena ternyata banyak penyakit yang datang dari makanan. Oh iya iya. Iya, Jadi harus jam makan harus makan gitu ya. iya. Sebetulnya sih yang paling penting jangan sampai perih perutnya. Oh iya. Karena lambung itu kan menagih terus. Iya benar-benar. Iya, kapan dia diberi makan, kapan tidak gitu. Iya. Iya, semoga Abi sehat selalu ya. Kita semua saudara-saudara saya, kita yang lagi nonton, doakan semoga Abi sehat selalu. Benar, amin ya Rabb, amin Ya. insyaallah. Abi mau nanya, kalau Rasulullah kita ini makan sahurnya pakai apa? Nabi itu selalu apa yang ada yang Nabi makan. Oke. Jadi tidak mencari apa yang tidak ada. Karena waktu itu memang adalah banyak kurma di kota Madinah, iya. maka Nabi banyak sahur kurma. Oke. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi suka juga cerita-cerita tentang kurma. Ittaqin nar wal bisaqqit tamar, lindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya dengan sedekah separuh kurma. Iya, benar. Kemudian juga Nabi juga suka minum air putih. Iya, Makanya ketika sahur itu salah satu keberkahannya kata Nabi, walau jur'atan mimma, sekalipun kamu bersahur dengan seteguk air, minum, karena itu air keberkahan dalam waktu sahur. Nah, seperti itu cara Nabi ya hidup dan makannya sehari-hari, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi kalau zaman sekarang kan ada nasi putih, ada nasi goreng. Jadi Rasulullah kalau mau buka puasa pakai kurma juga atau ada yang lain juga waktu itu? Ya, Nabi memang di sana itu kan pas sama dengan Pakistan. Iya. Di sana banyak daging. Oh, Ya, jadi memang Nabi juga banyak makan daging kambing. Nabi kalau ada daging, sahabat membawa daging, Nabi makan daging. Terutama daging kambing. Dan kemudian juga kalau di sana kan berasnya seperti beras di Pakistan kan? Iya benar. Iya, basmati kan. Benar itu. sekali. Iya, jadi para sahabat juga pada zaman itu mereka lebih banyak makan kurma, sebetulnya banyak diceritakan ya yang sering. Tapi selingan-selingan makanan juga ada yang lain. Gitu, makanya kan di sana gandum. Iya, betul Nah, sekali, gandum. betul. Jadi Iya, betul. jadi Nabi selalu juga kalau bicara tentang zakat atau infak ya itu juga pakai istilah gandum. Ya. Masya Allah. Habis saya mau nanya, tapi ini agak sensitif sih, dan pengen tahu juga sebenarnya. Kalau makanan yang haram atau penghasilan kita, maaf ya teman-teman, penghasilan kita haram itu pengaruh ke tubuh kita nggak? Otomatis brother atau ya. Saya pakai brother ya. Iya bagus. Iya, karena saya lebih suka. Abi panggil saya karena- brother, saya panggil Abi. Iya, jadi Iya. karena di Pakistan biasa kita Benar panggil sekali, brother. benar, Jadi benar. Iya. Makanan itu ada dua. Iya. Pertama zatnya haram, Iya. seperti babi, seperti darah, Iya. itu zatnya haram. Iya. Maka kalau kita makan itu merusak sistem tubuh kita. Iya. Nah, tapi
ada yang zatnya halal, prosesnya haram. Iya. Hasil mencuri, hasil korupsi, hasil menipu. Nah, ini yang merusak mental, Iya. merusak cara berpikir. Benar-benar. Makanya sebuah negeri kalau terlalu banyak koruptornya biasanya sulit untuk bisa melahirkan sebuah sistem pemerintahan yang bagus. Benar-benar. Jadi banyak koruptornya di situ, banyak sogok menjogok di situ. Jadi orang nggak takut untuk makan harta haram. Akhirnya ya merusak. Jadi bukan hanya merusak sistem kehidupan, merusak sistem mental, merusak sistem perekonomian. Karena orang sudah nggak takut makan riba. Yang penting aku kaya. Mereka, aku adalah kapitalis yang punya modal besar. Nah seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa jadi pribadi yang baik dan jauh-jauh dari hal yang buruk. Benar. Ayo, Ya. bismillah. Abi minum. Makasih. Ini kita menikmati minuman dulu ya. Iya, Karena kita di malam hari nih. Insya Allah nanti segmen yang keempat kita ada makan juga. Oh, makan Masya Allah, luar biasa. Insya Allah. Ini teh apa nih? Ini teh dorong. Biasa kan orang Ini bilang teh tarik. chai. Oh ya, orang Indonesia bilang teh tarik, jadi saya bilang Tapi bukan orang teh biasa dorong. bilangnya chai. Iya chai emang. Buat aja chai, bay. Masya Allah. Zabardast. Iya. Abi mau nanya, tapi ini apa namanya? Biasa kan kita pergi ke kondangan. Di sana kan ada kursi, ada apa namanya? Meja bulat gitu. Tapi kadang-kadang kita pas sampai sana kursinya nggak dapat. Jadi mau nggak mau kita harus berdiri makannya. Kalau nggak cari di sudut apa gitu ada kursi nggak gitu. Jadi pas saat itu kalau kita makan sambil berdiri nggak apa-apa kan? Apa gimana? Masalah berdiri atau duduk, Iya. sebetulnya juga Nabi pernah melakukannya. Iya. Kadang Nabi minum air zam-zam berdiri. Iya. Jadi tergantung situasi sebetulnya. Hanya memang sunnahnya Nabi suka duduk di dalam baik makan maupun minum. Hanya sekali-sekali dalam kondisi tertentu ya karena situasi juga. Dan artinya begini, Nabi itu mencontohkan kehidupan itu bikin normal. Jangan sampai memaksakan diri di luar kemampuan. Pokoknya semakin kita normal, semakin mendekati fitrah. Nah, tapi semakin seseorang memaksakan diri, dia ada takalluf. Takalluf itu artinya yang sebenarnya dia itu di luar kemampuannya. Akhirnya dia maksa-maksakan diri dan justru tidak memberikan kebahagiaan bagi dia. Jadi tersiksa. Nah, itu cara hidup terbaik. Jadi hidup terbaik adalah jalani dengan normal dan jangan memaksakan diri di luar kemampuan. Abi mau nanya, Abi kan tadi pakai bahasa Pakistan. Tahun berapa Abi ke Pakistan dan tinggal di sana berapa tahun? Berapa lama? Saya tahun 89. 89. Saya lahir aja 93. Oh, Saya lahir aja 93. Masya Allah. Saya 89, saya masuk kuliah S1. Oke. Ya, S1 terus sampai S1 tamat, masuk S2. Di Pakistan juga? Iya, tahun 93. Oke. Nah, kemudian masuk S2 sampai 97. Setelah itu masuk S3. Gitu. Setelah itu jadi dosen. Oke. Jadi dosen di International Islamic University, kemudian di Fatimah Jinnah Women University Di Karachi, di kota Rawalpindi. Oh, di Rawalpindi. Ya, gitu. Itu Fatimah Jinnah Women University, spesial hanya untuk wanita-wanita Pakistan belajar hadis, belajar tafsir. Saya ngajar di situ. Masya Allah. Masya Allah. Abi mau nanya, bulan Ramadan di Pakistan sama bulan Ramadan di Indonesia suasananya beda nggak? Tergantung musim. Oh gitu. Di Pakistan itu kalau sudah musim panas, berada atau Waduh, tahu sudah. Saya punya pengalaman kalau saya di Pakistan, saya ya Allah, saya itu nggak keluar dari air shower. Iya, saking panas. Kan tempatnya mahasiswa kan sederhana, nggak ada AC, hanya kipas angin. Kipas angin juga ada, kencang juga, tetap aja kita keringat. Jadi saya tahu nggak, saya bikin itu taman-tamanan pakai handuk. Kita beli second hand di pasar tuh. Pakai handuk, saya isi air sampai setinggi mata kaki. Udah, saya kayak Tarsan sudah berbaring di situ. 5 menit tuh kipas angin berputar. Udah kering airnya, kita isi lagi. Astagfirullah, berarti kalau terakhir sih saya ke Pakistan, di sana derajatnya 52. 52 itu. Di Pakistan tuh setiap hari kalau kita buka koran itu ada kota namanya yang sangat panas. Ya, Sargodha, Lahore. Bener, itu sudah setiap hari meninggal karena panas. Itu bayangkan kalau Ramadan, ya Allah sangat panas. Itu pengalaman Abi Amir luar biasa, brother. Cerita aja udah panasan. Masya.
Nah, tapi kalau sudah musim dingin, puasa Ramadan, Allahu Akbar, kita ganteng, badan gemuk, terus kinclong muka, baju kita tebal kan, berlapis 7. Benar-benar. Ya, jadi kita kalau foto-foto terus kita kirim ke Indonesia pas musim dingin. Oh iya. Iya, gitu. Alhamdulillah Abi. Nanti kita segmen berikutnya saya pengen dengar ceramah dari Abi ya. Masya Allah, semoga Terima Allah kasih ya, berkahi. Abi. Siap. Terima kasih ya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan. Jadi di ruang tamu itu belum ada karpet. Saya mau beli karpet yang paling bagus di sini, Pak. Oh gitu. Ya. Yang buat orang mana ini? Turki. Tetap Turki. Ini Turki juga. Iya. Mau lihat yang itu? Sulap saya orang tuh sulap juga. Terima kasih ya saudara-saudara saya yang saya cintai, dan mudah-mudahan kalian juga bisa cinta sama saya, saling mendoakan ya. Teman-teman, menurut saya orang beruntung itu kalau dia dapat kesempatan dia langsung simpen ilmunya. Tapi kadang-kadang orang bilang saya susah belajar, saya susah hafal. Jadi kalau dapat ilmu lebih baik langsung catat, kalau nggak di buku di HP. Kalau nggak di buku, kalau nggak di HP catat di hati. Yang penting kita harus belajar setiap hari kebaikan gitu. Jadi sekarang saya mau langsung dengar ceramah dari Abi Amir. Bismillah, tolong diceramakan kita anak-anak ini, anak Abi pengen belajar yang lebih baik, yang lebih baik. Masya Allah, semoga Bismillah. Allah berkahi. Amin, berkah. amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku semua rahmatullah, Barada Atta yang Allah muliakan. Amin. Hidup adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua akan menempuh proses ini. Dalam menempuh proses ini, kita harus mengetahui diri kita sendiri. Bahwa kita diciptakan oleh Allah dengan 2 dimensi. Dimensi jasmani, dimensi rohani. Urusan rohani sudah Allah utus nabi-nabi sepanjang sejarah manusia. Bagaimana cara mengisi rohani. Nabi terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita bagaimana cara kita mengisi rohani kita. Di antaranya adalah kita pastikan bahwa kita setiap hari telah mengikuti apa yang Nabi contohkan. Salat misalnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, salatlah seperti aku salat. Ini dalam rangka apa? Mengisi rohani. Baca Quran misalnya. Waratil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Ini dalam rangka mengisi rohani. Kemudian juga kita berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Kemudian juga kita hendaklah suka berbagi, membayar zakat. Itu juga termasuk kebahagiaan mengisi rohani. Karena dengan membantu orang lain bahagia, kita juga ikut bahagia. Seperti ini panduan hidup, how to give your need for spiritual food. Bagaimana kamu cara mengisi makanan kepada rohani. Namun, urusan makanan ini tidak hanya rohani, tapi juga jasmani. Namun sayang banyak orang salah paham. Sehingga seringkali yang orang urus adalah urusan makanan jasmani. Sehingga banyak orang yang kenyang secara jasmani, tetapi mereka menderita secara rohani. Dan tidak sedikit orang yang kenyang perutnya, tetapi mereka bunuh diri. Karena mereka mengalami kekeringan rohani. Hasil penemuan dari WHO, lebih dari 30.000 orang setiap tahun di Jepang orang bunuh diri. Dan saya sempat datang langsung ke Jepang dan saya melihat di beberapa stasiun itu dipagar. Saya tanya kenapa dipagar? Oh ya, di sini banyak orang yang
melempar diri langsung ke rel kereta api. Nah, ketika stres. Oh, luar biasa. Dan ini memang tidak hanya di Jepang. Di San Francisco ada jembatan merah. Saya pernah melihat ada orang bolak-balik mondar-mandir ingin melemparkan diri ke tengah laut dari jembatan itu. Dan banyak sekali di negara lain juga orang tidak kuat karena penderitaan secara rohani. Jasmaninya mereka kenyang, makan, tapi mereka rohani kering. Makanya, sahabatku rahimakumullah, kita tidak bisa menafikan dimensi rohani kita. Namun di saat yang sama, kita juga harus mengatur makanan jasmani kita. Kenapa? Karena kata Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat jasmaninya, itu lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang sakit-sakitan. Ya, kurang gizi, enggak sehat, dikit-dikit sakit. Akhirnya enggak bermanfaat. Kan kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana mungkin bermanfaat wong jasmaninya dia enggak sehat? Makanya perlu juga jasmani ini kita perhatikan sehingga kita bisa beramal lebih banyak lagi. Kita bisa bermanfaat lebih besar lagi. Nah, dengan sehat jasmani, pikiran kita cerdas. Masih ingat sebuah pepatah mengatakan bahwa al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang cerdas, akal yang sehat terdapat di tubuh yang sehat. Nah, ini semua faktor makanan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan bagaimana cara makan yang baik. Jadi cara makan yang baik. Nah, karenanya bukan asal makan, bukan karena seseorang makan terus pasti sehat. Enggak, justru banyak penyakit datang karena faktor makanan. Nah, karena itu dalam Islam ada ibadah khusus yang intinya itu diantaranya adalah mengatur pola makan. Apa itu? Ibadah puasa, as-siyam. Nah, puasa inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala kita diatur dari sejak fajar sampai matahari terbenam, bagaimana cara kita mengatur pola makan. Ya, ternyata kita bisa. Kita bisa. Kita tidak makan, tidak minum dari sejak fajar sampai matahari terbenam. Artinya bahwa sebetulnya seorang itu sering makan bukan karena lapar. Ada yang sering makan karena tidak mampu mengatur hawa nafsunya. Kalau banyak orang berkata mengatur pola makan, sebetulnya maksudnya adalah mengatur hawa nafsu. Hawa nafsu makan. Jangan sampai dijadikan dia itu pimpinan. Ya, banyak orang menjadikan nafsunya pimpinan sehingga makan apa saja, nggak mau berhenti, nggak mau istirahat, dikit makan, dikit kemil. Nah, biasanya itu yang seperti itu orang yang stres. Nah, stresnya tadi apa? Dari rohani. Karena dia merasa hampa, merasa kering jiwanya, akhirnya lari ke makanan. Udah, akhirnya dia makan apa saja. Dia makan apa saja dan kemudian akhirnya menimbulkan berat badan yang tidak teratur. Dan dari situlah muncul banyak penyakit. Jadi penyakit itu terjadi karena faktor makanan juga banyak sekali. Juga di saat yang sama ada yaitu faktor pikiran. Nah, faktor pikiran ini kalau mulut masih bisa kita tutup. Untuk menjaga makan, tutup mulut, itu bisa. Kita pasang isolasi. Yang menjadi masalah, faktor pikiran. Ini bisa masuk di mana saja. Banyak orang menderita karena dia faktor stres. Terlalu banyak masalah dalam hidupnya. Makanya ketika ada seorang sahabat di zaman Nabi, dia mengalami kesulitan karena dikejar-kejar oleh hutang dan sebagainya. Mereka lari ke masjid, ketemu Nabi, cerita. Dia nampak wajahnya galau, sedih dan sebagainya. Nabi bercerita, kenapa kamu dikejar orang-orang yang saya hutangi, wahai Rasul? Saya malu, gak mampu membayar. Kata Nabi, aku ajarin kamu doa, bagaimana kamu supaya tenang, tidak sedih, menghadapi masalah dengan bahagia, dan kamu juga bisa bayar hutang. Apa itu? Maka dia menghafal doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, lindungi aku. Ya Allah, lindungi aku dari
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dari rasa sedih dan rasa sulit. Kemudian dari rasa malas. Kemudian ajzi wal kasal, rasa lemas, tidak berdaya. Kemudian dari rasa juben dari rasa juben pengecut. Kemudian dari lilitan hutang. Jadi itu cara terbaik Nabi. Jadi jangan dibiarkan pikiran itu terus menerus menekan kita, jadi juga kita nggak sehat juga. Jadi kalau bicara tentang kesehatan teman-teman, faktornya banyak. Bukan hanya faktor rohani, banyak juga dari faktor rohani, kegelisahan rohani menjadi orang sakit, drop badannya. Faktor pikiran, ada juga banyak sekali faktor pikiran. Lambung ini, penyakit lambung, itu juga banyak sekali karena faktor pikiran. Dan di saat yang sama juga ada faktor makanan. Nah, puasa ini adalah cara Allah untuk menunjukkan bahwa kita mampu mengatur hawa nafsu. Allah menciptakan hawa nafsu bukan untuk dihancurkan, tapi Allah menciptakan hawa nafsu untuk diatur, dikendalikan. Nah, ibadah puasa ini adalah cara terbaik bagaimana cara kita mengendalikan nafsu. Maka kita coba buktikan, berhasil enggak? Ya, kita berhasil. Dari fajar sampai maghrib kita bisa. Kenapa sih kok di Ramadan bisa, kok di Ramadan nggak bisa? Makanya teman-teman rahimakumullah, sebaik-baik orang adalah seorang yang pandai belajar dari ibadah yang dilakukan. Termasuk dia belajar dari ibadah puasa, bagaimana cara mengatur makan yang baik. Karena dari situ Anda tidak hanya sehat, tapi juga Anda akan tenang dan bahagia. Itulah dia rahasia puasa dan kesehatan. Semoga Allah berkahi. Alhamdulillah, bagus banget Abi. Makasih ya Abi. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan kita bisa pakai nasihat-nasihat Abi ya. Masya Allah. Teman-teman jangan kemana-mana, nanti segmen berikutnya kita ada narsum satu lagi. Beliau juga luar biasa, tapi kalian pasti penasaran ya, tapi nunggu aja segmen berikutnya. Jadi teman-teman saya mau bilang, kalau pakai sosmed itu harus pakai cara yang baik, harus dengan cara yang sopan. Karena dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube kita ketahuan ini orangnya kayak gimana. Alhamdulillah Abi mau silaturahmi ke saya karena alhamdulillah profil saya bagus. Bukan saya sombong, tapi profil saya bagus. Saya nggak pernah foto yang enggak gitu. Kita harus pakai sosmed dengan cara baik, dengan positif, supaya kita bisa jadi contoh yang baik untuk orang lain gitu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan. Ini udah gitu berlangsungnya lagi nih. Katanya terima kasih sudah datang ke sini. Mau pilih karpetnya mau yang Iran atau apa? Yang handmade atau mesin? Yang bagus deh, gua nggak ngerti yang begitu ah. Saya mau beli karpet yang paling bagus. Wow. Oke Bray, ini ternyata ini karpet dari Iran. Kita sudah tahu karpet dari Iran itu bagaimana. Ini, oke Bray, ini ternyata ini karpet dari Iran. Kita sudah tahu karpet dari Iran itu bagaimana. Ini katanya ini baru nomor 3. Bayangkan kalau nomor 1-nya bagaimana. Alhamdulillah, terima kasih ya saudara-saudara saya masih setia di program saya di Silaturahmi Ramadan. Teman-teman, sekarang saya mau panggil Dr. Cipuk. Sekarang saya mau langsung sambut aja ya, langsung panggil aja ya. Selamat datang Dr. Cipuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Ustaz. Bunda, Apa kabar? Pak, saya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau dokter misalkan sakit yang kasih obat siapa? Sendiri, nggak perlu ke dokter dong, gratis dong. Kalau kita kan harus ke dokter, kalau dokter langsung sendiri aja gitu. Kalau bisa sendiri-sendiri, tapi kalau sudah perlu bantuan yang lebih ahli ya saya tetap minta bantuan yang Tapi lebih saya ahli. mendoakan mudah-mudahan sehat terus biar bisa menjalankan cari pahala untuk bikin menyembuh orang. tapi kasih itu obat. sama saja, Ustadz juga gitu. Oh gitu. Ustadz juga ketika dia pengen menenangkan diri juga dengarkan ceramah Ustadz yang lain. Oh gitu. Iya, jadi dokter juga begitu. Berarti sama. nggak perlu kasih amplop ke orang lain, kita udah tahu sendiri semua gitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi hidup saling melengkapi. Benar Hidup sekali, saling benar melengkapi. Jadi Bu dokter juga kadang-kadang mungkin spesialisnya gizi ya Bunda ya. Ya betul Ustaz. Kemudian ketika Bunda
sakit gigi pasti ke dokter gigi kan? Betul. Dokter lain lagi. Jadi, Kalau saya sih juga gampang, kalau ada tamu nggak perlu ke toko karpet, langsung udah ada karpet sendiri. Ya. Kalau ada acara besar pakai karpet bebas, Iya. malah ganti-ganti terus. Iya. tapi kadang-kadang beli karpet ke toko lain juga ya. Paling kalau orang mau yang sama banyak gitu. Oh yang banyak ya. Berarti saling melengkapi ya. Betul hidup sekali. berusaha. Abi mungkin mau nanya sama dokter. Iya dokter. Tadi saya menjelaskan sama Brother Ato itu bahwa Allah memberikan prinsip wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, ini rumus dalam Al-Qur'an itu. Ternyata saya ingin mencoba dari segi kedokteran. Bagaimana batasannya gitu. Batasannya itu jangan berlebihan. Apakah maksudnya adalah jangan terlalu kenyang atau boleh kenyang tapi jangan terlalu sering atau gimana secara kesehatan? Ya, baik Ustaz. Ustaz. Jadi memang untuk jumlah makan tadi ya, sebenarnya kita juga harus mengkonsumsinya sesuai dengan kebutuhan tiap tubuh yang tentunya berbeda untuk tiap orang gitu ya. Jadi itu juga memperhitungkan usianya, jenis kelamin, kemudian juga aktivitas kegiatannya dia sehari-hari, itu juga menentukan jumlah kebutuhan untuk makanannya. Jadi beda-beda. Laki-laki Betul. perempuan beda juga. Beda Ustaz. Oh itu Brother Ato beda. Saya baru tahu. Jangan menyamakan diri sama perempuan. Nah, terus. Nah, jadi memang untuk mudahnya memang kita bisa menggunakan perhitungan dari angka kecukupan gizi ya. Jadi untuk itu dia sudah memberikan patokan misalnya usia sekian dengan jenis kelamin wanita misalnya dia konsumsinya sekitar 1.200 sampai 1.200 misalnya Usia ya. juga ada batasannya. gitu. Jadi memang Itu penting Bunda. Coba jelaskan Bunda gimana kalau misalnya usia sekian sampai sekian makannya sekian porsi bisa nggak Ya dijelaskan? saya juga nah, dengar. kalau untuk Pengen perhitungannya setiap orang tadi berbeda ya Ustadz. Iya. Tapi kalau mau gampang, biasanya kita menggunakan istilahnya itu piring makanku itu gitu ya, piring makanku, di mana kita membagi piring kita itu dengan apa misalnya ada piringnya, kita nggak ada contohnya ya. Jadi Ada piring kecil. Oh ya ini boleh lah. Gimana? Nanti Iya. dibagi. Saya keluarin. Tapi kalau mau ambil piring harus sebut dulu sesuatu al-barakat gitu. Gak bercanda. Jadi misalnya dibagi dulu setengah gitu ya. Nah setengahnya ini kita isi dengan sayuran. Oke. Kemudian nanti setengahnya ini dibagi dua lagi. Yang seperempatnya diisi dengan karbohidrat. Misalnya kalau orang Indonesia mostly kita makan nasi ya. Atau bisa dengan yang lain seperti kentang atau ubi gitu ya. Nah yang seperempatnya Itu karbo lagi, ya? iya karbohidrat. Terus? Nah yang seperempatnya lagi kita isi dengan lauk atau sumber protein. Jadi kalau karbohidrat tadi kan memang sumber energi ya, apalagi nanti kalau misalnya kita bicara di bulan Ramadan, kita juga mempersiapkan untuk lebih berenergi dan sehat selama puasa itu kan di sahur. Jadi Iya. tetap kita ada konsumsi untuk karbohidratnya. Harus ada seperti karbonya itu. ya? Betul, Ustaz. Selain itu juga protein. Proteinnya tadi juga dia harus kita konsumsi juga karena dia juga selain buat daya tahan tubuh, kemudian banyak proses di dalam tubuh yang membutuhkan protein sebagai sumbernya, seperti misalnya untuk pergerakan, untuk pembentukan hormon seperti itu. Dan juga Ya, bentar dia Bu. bisa Jadi, menahan Brother Ato ya. lapar. Bentar ya. Itu Brother Ato kalau di Pakistan piringnya pasti besar tuh. Ya makanya ya, Karena ini orangnya besar-besar segini. tuh. Iya segini piringnya beneran. Iya. Di Indonesia misalkan Jadi, satu porsi nasi padang, di sana 4 porsi satu orang makan. Jadi di situ dibagi 3 tuh, masya Allah rotinya aja sudah banyak mas. Iya roti. Iya. Iya, betul. Jadi apa tadi udah nyampe protein sama sayur tadi, sayur dan buah separohnya tadi ya. Setengah dari piring tersebut diisi dengan sayur dan buah. Sayur dan buah. Dia juga mengandung vitamin, mineral, kemudian serat juga yang bisa menahan rasa kenyangnya itu lebih lama. Jadi kita nggak gampang lapar seperti itu. Itu mungkin kalau kita di saat sahur ya. Jadi titik beratnya memang kita harus mencukupkan kebutuhan protein sama serat. Serat itu selain dari sayur dan buah juga dari bisa karbohidratnya tadi ya. Jadi kita dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang lebih kompleks ya, yang kompleks. Misalnya apa? Tadi Ustadz udah ngomong gandum ya. Misalnya dari roti gandum gitu atau nasi juga bisa gitu. Tapi memang kalau sahur kan kita biasanya makannya yang lebih ringan ya. Jadi memang nanti untuk
pengolahannya bisa yang tidak terlalu berat gitu ya. Misalnya yang paling gampang mungkin kalau menu pagi dengan nasi tadi atau roti tadi, kemudian juga ada misalnya telur, kemudian sayurnya seperti sayur bening saja, seperti itu juga sudah cukup, ditambah nanti dengan buahnya. Selain itu juga pas sahur itu karena kita berpuasa, selain makan kan minum kita juga tidak diperbolehkan. Jadi yang harus diperhatikan juga adalah cairan. Jadi kita saat sahur itu harus mengkonsumsi cairan juga. Kalau Air untuk minum. air Itu minum. berapa liter Bunda yang paling ideal supaya kita sehat itu? Atau beda jenis, misalnya orang Pakistan besar-besar, dia itu mungkin Ya, saya kecil kok, saya banyak kecil, saya literannya, kecil. atau gimana Bunda? Sebenarnya memang ada spesifik untuk per orang ya, memang ada. Jadi ada perhitungannya berdasarkan berat badan. Minimal, seperti itu. minimal. Kalau orang seperti saya dan orang seperti Abi gimana? Terus kalau yang secara umum gitu ya, kita bisa memakai patokan sekitar 8 sampai 12 gelas. Jadi ada juga literatur yang bilang selama Ramadan ya bisa 10 gelas gitu. Jadi 10 gelas itu berapa sehari liter? sekitar 2 literan sehari. Oh 2 liter brother. Banyak tuh. Banyak atau sedikit? Banyak, saya minumnya Banyak. sedikit. Oh, Nah, tetapi nanti kita lihat artinya kondisinya kalau lagi. sudah kurang dari 2 liter berpengaruh kepada pencernaan? Nanti ada resiko namanya kekurangan cairan, Ustadz. Biasanya kalau kekurangan cairan itu keluhannya entah dia gampang pusing atau konsentrasinya juga bisa terganggu seperti itu. Itu mungkin rahasia kenapa Nabi bersabda kalau kamu malas sahur, makan, walau jur'atan mimma, seteguk air kau minum. Jangan sampai nggak minum sama sekali. Kayaknya itu rahasia. Cairan lebih penting ya daripada sekedar makan ya. Ya kalau bisa memang Iya. kita Harus seimbang. seimbang. Iya. Jadi di saat sahur pun kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang tadi. Jadi yang tadi saya jelaskan pakai piring tadi itu harus memenuhi komposisi dari baik karbohidratnya, proteinnya, kemudian juga vitamin, mineral serta lemak tadi ya. Supaya ketika kita berpuasa kita tetap sehat dan tetap berenergi gitu. Tapi ukuran jangan berlebih. Wala tusrifu. Nah, apakah batasnya minimal kenyang Ya. atau lebih dari porsinya atau sebelum kenyang? Kalau dalam hadis dikatakan istilahnya kulu indal ju' wa qifu qabla an tashba. Makanlah ketika kamu lapar. Artinya kalau kamu kenyang-kenyang aja jangan makan. Wa qifu qabla an tashba, dan berhentilah kamu sebelum kamu kenyang. Masih ada Apakah sisa itu lepas. secara kesehatan lebih bagus ya? Iya. Nah, Ya kalau memang kalau kita terlalu kenyang nanti memang efeknya kan sesudah istilahnya selesai itu timbul hawa ngantuk seperti itu ya Ustadz ya. Jadi memang kita sebaiknya Ramadan nggak tarawih ya? Berarti atau gimana berarti? Kalau tarawih itu sering apa? Saya sih banyak banget makannya, apalagi sahur saya makannya sedikit, minumnya 10 gelas Tapi tarawih supaya nggak ngantuk kan? Eh? Tarawih nggak ngantuk. Karena saya makannya sedikit. Oh, Saya bagus. habis tarawih makannya banyak. Ini brother Pakistan ya. Iya, untung saya bilang gitu ya. intinya memang tidak berlebihan Ustadz. Jadi seperti makan saat kita di luar Ramadan. Jadi sebenarnya saat Ramadan itu kan yang berganti jadwal makannya ya, jam makannya sorry. Jadi bergeser misalnya kita jadi lebih pagi sama lebih maghrib gitu ya waktu saat buka gitu. Tetapi secara jumlah bukan berarti kita jadi lebih banyak gitu, karena kan banyak yang berpikiran saat bulan puasa itu saat buka terutama. Semuanya dimakan. Nah, seperti itu mungkin itu kategori Masya Allah, es berlebih. cendol, es teler, es Es cincau. buah. Masya Allah, luar biasa. Iya. Tapi dokter, saya dari pribadi saya ada pertanyaan. Anggap aja ini bukan bulan Ramadan ya. Saya orangnya kalau nafsu untuk makan buah agak nggak bisa. Istri saya kasih, ayo makan. Saya bilang, ambil satu, udah selesai. Soal minum, saya sehari paling 3 gelas. Kalau nggak bulan Ramadan ya. Itu gimana caranya bisa nafsu makan kayak gitu? Padahal saya niatnya ada aku mau makan. Tapi kalau saya makan satu, habis itu udah nggak. Minum sedikit aja, 3 gelas, 24 jam itu. Oh, Aku makanya badannya bagus. Enggak, tapi dalamnya mungkin udah hancur kali. Ya. Jadi gimana? Kalau untuk Gimana buah, biar nafsu makan buah? Tapi kalau makanan nasi, makanan roti, makanan sayur, Suka? suka banget Kari. makan aja. Semua makan. Tapi kalau soal buah dan soal minum itu saya sedikit. Gimana caranya biar saya bisa nafsu makan? Nah, untuk buah sebenarnya kan tergantung dari penyajian juga ya, bisa misalnya kita modifikasi gitu. Misalnya biasa dengan buah potong mungkin bisa untuk
supaya mau dikonsumsi bisa dibikin dalam bentuk apa namanya, Es buah es gitu. buah Tapi saya seperti itu. nggak bisa juga. Atau di jus seperti Oh ya jus itu. bisa. Tahu nggak jus. ada doanya? Jus bisa. Ada. Tetapi- Saya ajarin ya. Oh, boleh. Allahumma Allahumma. paksakan. Betul Ustaz gitu. Iya. Tetapi memang buah potong itu lebih bagus untuk Iya. dikonsumsi karena apa sih secara penyerapan juga, maksudnya kan dengan digigit, diabsorpsi, diserap gitu jadi lebih bagus juga gitu. Kalau kita di jus atau yang lain khawatirnya nanti gulanya jadi lebih tinggi seperti itu, karena kita kan menjaga juga selama Ramadan ini saat buka mungkin nantinya juga kita tidak berlebihan untuk asupan gulanya seperti itu. Nah untuk cairan, nah tadi jadi bisa nanti selama Ramadan itu dibagi jadi untuk konsumsi cairannya ya. Misalnya 2 saat sahur, kemudian saat berbuka itu bisa 4 gelas misalnya ya. Nanti kita habis tarawih mau tidur boleh 2 atau lebih sesuai kebutuhan seperti itu. Tetapi memang saat sahur tidak dianjurkan ya, atau membatasi konsumsi, sebaiknya kita membatasi konsumsi kayak kopi, teh ataupun minuman gitu? bersoda ya. Kalau susu teh orang Pakistan biasa chai. Chai. Susu teh. Ya jadi nanti Dokter memang belum jadi minum dari tadi. membatasi. Ayo minum dulu baru kita lanjut. Minum dulu tamu kita. Ini belum namanya chai Bunda. Oh gitu. Pokoknya nggak sah. Kalau Masuk belum Pakistan minum. kalau nggak minum chai. minum. Kalau di sana cai ya. Jangan lupa ini al-barakat nih. Ya. Ini karpet al-barakat. Oh jadi harus diginiin. Ya gitu Bunda. Masya Allah. Mungkin Abi mau kasih simpulan. Oh. Bunda sudah selesai. Iya, jadi seperti itu untuk kenapa tadi tidak dianjurkan untuk kopi, teh dan berkarbonasi itu karena nanti akan menyebabkan efek diuretik istilahnya. Jadi kita kencing terus, nah itu nanti efek lebih lanjutnya bisa kekurangan cairan seperti itu. Satu pertanyaan Bunda. Kenapa banyak orang menghindari karbo? Karbo sedikit selalu. Kenapa? Jadi gini, Apa bahayanya? Misalnya kita lebih perbanyak protein, makan daging-dagingan, ayam atau apa gitu. Itu kenapa kok kalau karbonya dikit? Apa memang bahaya kebanyakan karbo? Sebenarnya karbohidrat itu kan ada 2 jenis ya Ustaz. Ada yang istilahnya kompleks tadi sama simplek atau sederhana. Sebenarnya yang disarankan untuk kita batasi itu adalah yang sederhana karena dia terutama juga pas sahur ya. Jadi kita kalau bisa tidak, Apa misalnya? Apa contohnya? Nasi? misalnya yang manis enggak, misalnya kayak makanan manis, minuman manis yang gulanya tinggi seperti itu. Kenapa? Karena dia menaikkan kadar gulanya dalam darah kita cepat, kemudian cepat turun, kitanya cepat lapar gitu. Oh, itu Berbeda, ceritanya. iya berbeda dengan karbohidrat yang kompleks tadi. Malah kalau buka puasa suruh minum yang manis-manis. Betul, Itu bukan kenapa? minum yang manis sih sebenarnya Ustaz ya. Masya Allah banyak sirup-sirupan macam-macam. Gini, jadi kan kita berpuasa kalau di Indonesia mungkin sekitar 13-14 jam ya. Itu sudah kondisi di dalam tubuh kita itu glukosa kadar gula darah di dalam tubuh sudah turun, kemudian juga sudah memakai sumber energi dari lemak, kemudian kita saatnya berbuka memang kadar glukosa kita turun. Jadi ketika kita ingin membatalkan atau ketika kita membatalkan puasa itu yang disarankan memang yang karbohidratnya simplek, tetapi tetap tidak boleh berlebihan, dan disarankan juga gulanya pun atau karbohidrat simplek ini contohnya gula ya, gulanya pun gula alami gitu. Itu kenapa? Karena dia cepat naikin kadar gula dari dalam darah. Misalnya kan kita udah lemes nih ya, udah sampai menjelang buka, terus buka itu kan kadar gula darah kita udah rendah. Biasanya kalau udah rendah, biasanya kita mulai lemas lah ibarat kata. Nah untuk mengembalikan lagi dengan cepat energi tadi, yang cepat diolah itu adalah yang tadi, yang manis tadi Ustadz. Walaupun yang disaranin memang gula alami. Iya. Biasanya gula alami itu kan dari buah ya. Iya. Makanya kalau di sunnah kan sunnah Rasulullah kurma. Di sini kurma luar biasa. Tuh Betul. Nabi tuh banyak merasa cukup dengan sahur 3 biji kurma, berbuka Kemudian air 3 biji kurma. putih, ya dengan air putih habis itu juga. Jadi nggak makan yang lain-lain. Dan saya pernah mencoba, brother, bersahur 3 biji kurma, berbuka 3 biji kurma, aman, stabil. Sebulan Ramadan, saya sharing sama Syekh Ali, almarhum Syekh Ali. Dia cerita sama Abi. Saya juga 3 biji kurma, berbuka 3 biji kurma. Ih, indah sekali itu, luar biasa. Bagus. Masya Allah. Nanti saya juga coba sahur pakai 3 biji kurma, buka puasa
pakai 3 biji kurma, tapi habis 1 jam makan nasi lagi. Oh, Masya Allah. Itu boleh itu. Itu memang kan untuk membatalkan ya. Nanti kita lanjut sholat, terus sesudahnya kita makan Enggak apa-apa. bergizi dengan menu seimbang lagi. Tadi balik lagi ke piring yang Iya. tadi itu. Tapi jangan berlebih, wala tusrifu. Betul. Jangan berlebih. brother. Jadi tadi bilang kalau bisa jangan terlalu banyak manis ya. Iya. Jadi kalau kita saat lagi makan misalkan nasi pakai sambal ayam goreng, tiba-tiba lewat istri manis gimana? Oh, itu manis itu 2 macam ya. Ada manis minuman, ada manis pandangan. Oh iya, beda. Dan sebaik-baik pandangan yang manis adalah istri solehah. Amin. Itu dia. Itu kata kunci. Iya, mungkin Abi mau kasih simpulan. Ya, sahabatku semua rahmatullah, hidup adalah keseimbangan. Keseimbangan antara rohani dan jasmani. Jangan terlalu jasmani, diperhatikan makan saja secara jasmani, gizi dan energi. Rohaninya hampa dan kosong. Anda pasti menderita. Jangan terlalu rohani. Banyak ibadah, banyak zikir, lalu lupa Anda pada jasmani Anda. Sehingga Anda sakit-sakitan dan penuh dengan berbagai macam ketidakberdayaan dalam hidup Anda. Ini juga tidak benar. Allah menyebutkan keseimbangan. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Ini keseimbangan antara mengisi dengan porsi. Maka ini harus keseimbangan. Dalam keseimbangan ada kesehatan. Dalam ketidakseimbangan ada kehancuran. Kebahagiaan itu dalam keseimbangan. Seimbang antara tempat toko bekerja dengan istri. Jangan terlalu di toko, nggak pulang-pulang ke rumah, keluarga akan hancur. Jangan terlalu di rumah sehingga toko nggak dibuka-buka, hancur juga hidup. Seimbang antara dunia dan akhirat. Terlalu dunia lupa akhirat, hancur juga. Disiksa Allah di api neraka nanti. Terlalu akhirat lupa dunianya, akhirnya kita nggak berdaya di dunia. Padahal kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Seperti itulah cara kita hidup yang perlu keseimbangan. Alhamdulillah, Masya Allah. Habib, terima kasih banyak ya. Dokter, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat program ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak ya masih setia di program Satu Ramadan Ramadan. Teman-teman, kalian itu beruntung sekali, kalian itu lahir di rumah yang orang agamanya Islam dan dapat bulan suci Ramadan. Jadi kalau bisa jangan tinggalkan puasa. Jadi harus rajin puasa dan harus tarawih. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Nanti di segmen berikutnya kita makan bersama ya, makanan khas Pakistan. Jadi anggap aja kita lagi buka puasa atau apa gitu, yang makan banyak gitu. Masya Allah, terima kasih. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di program Satu Ramadan. Oh ini yang pakai tangan. Pakai tangan di sini ya. Wow. Pakai tangan. Iya, tenun. Tulang. Iya. Mas coba rame-rame dimuter gitu. Ayo mas. Iya benar. Jadi gelap ya. Gelap. Tulak saya orang tuh tulak juga. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara saya masih di program Satu Ramadan. Sekarang saatnya mau makan, tapi sebelum makan saya pengen kasih hadiah dulu ke Abi dan ke dokter. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Abi izin ya, saya mau kasih hadiah dulu. Masya Allah. Ya. Apa ini Masya Allah, terima kasih brother. Jangan lihat ikhlaskan saya. Insya Allah semoga Allah berkahi. Amin. Kita semua dikumpulkan di dunia sebagai hamba Allah dan di akhir sebagai ahli surga. Amin ya Kasih. rabbal alamin. Untuk dokter juga ada, tapi Masya Allah. karena dokter juga maaf agak warna-warni. Yang penting ya. Jazakallah khair. Masya Allah. Semoga suka. Ayo duduk. Masya Allah. Baik, Ini, Atta. ini gambarnya Paris nih. Masya Allah, alhamdulillah ini al-barokat. Masya Allah. Jadi gimana? Karena Ini itu sama, barokat sama. Oh iya. iya. Dengan Abarokah kita Jadi ke Paris. Paris akan menjadi berkah kalau gabung sama al-barokat. Atau ke Paris pakai Abarokah? Oh. Jadi Masya Allah. Dan saya juga ngasih hadiah. Kalau kasih hadiah saya mah selalu terima. Jadi kalau Abi Amir, karena memang selalu ditanya oleh jemaah setiap kali ngisi pengajian, Pak Ustadz, aku ingin masuk surga, Pak Ustadz gimana caranya? Oh, iya. Aku nggak punya waktu untuk baca buku, aku ini sibuk Pak Ustadz.
ada nggak Pak Ustadz buku pegangan yang saya mudah langsung masuk surga? Akhirnya saya mikir terus, saya dalam penelitian saya terhadap Al-Quran, hadis dan sebagainya, saya simpulkan bahwa masuk surga itu pertama jangan lepas dari Allah, itu zikir. Terus yang kedua perbanyak amal. Nah supaya konsisten, gimana jangan lepas dari Allah, terus perbanyak, maksudnya zikir, banyak zikir dan banyak amal. Caranya gimana? Caranya harus kita tahu keutamaan amal. Maka saya buat buku saku namanya Benteng Diri. Segala sesuatu ada bentengnya. Mas Ato, ya brother Ato punya uang ditaruh di berangkas. Berangkas dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamar dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumah pakai pagar, pagarnya dikunci. Pakai satpam, betul? Nah itu semua menjaga barang mahal. Nah, kita punya iman nih, jangan sampai hilang. Nah ini bentengnya. Aku nggak sabar Ini jadinya. bentengnya. Saya nggak sabar. Jadi ini Mas Ato, ini isinya zikir, terus ada catatan kaki keutamaan amal. Kemudian separuhnya adalah daftar amal soleh. Daftar amal soleh. Nih 50 amalan Nabi setiap hari. Tinggal checklist. Kalau sudah terchecklist semua aman. Kalau masih banyak yang kosong-kosong berarti aku berjuang. Nah ini, this is your handbook. Inilah pegangan setiap hari. Ini bukan untuk ditaruh di sini, dipegang terus dibaca. Nah, mudah-mudahan ini menjadi hadiah terbaik buat Brother Ato dan buat Bu Dokter. Bu Dokter kebagian keberkahan hari ini. Ini karena dia Pak di barokat kita. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Masyaallah, alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Insyaallah jazakumullah khair. Saya terima ya. Ya, Bunda. Ini, semoga berkah Bunda. Ya, jazakallah Ustaz. Amin insyaallah. Makasih semua. Nah, dapat buku. Jadi kalau Jadi misalnya teman-teman yang ingin dapat ini caranya gimana kalau ada silahkan nanti kontak di nomor, sebut aja nggak apa-apa, ya, sebut aja di situ, ya, di mana aja boleh. kontak di nomor 08 15 111 623 97. Pakai WA 08 15 111 623 97. Ini silahkan kesempatan Ramadan untuk dijadikan hadiah, dibagi-bagi. Ya, hanya 10.000 infaknya. Masya Allah, semoga berkah. Nanti habis saya minta tanda tangan ya. Boleh. Supaya Ya. orang Di takut. situ memang disediakan. Mana saya tanda tanganin? Ya. Nah, Ada bolpen ini memang ada. Saya nggak Ada jelas bolpen nggak? di tas sana. Masya Allah. Iya. Bolpen? Jadi saya tulis Brother Ataul Karimah. Iya boleh. Jadi memang sudah disediakan nih. Nih, dihadiahkan kepada Brother Ataul Karim terus tanda tangan. Masya Allah. Masya Allah. Nanti boleh teman-teman yang pengen mesen banyak terus saya tanda tanganin. Boleh. Iya, Nanti iya. saya tanda tanganin. Bagus. Boleh. Pokoknya begitu. pas WA Iya. bilang aja tolong ditanda tanganin Abi gitu. Saya boleh minta juga Ustaz. Boleh, Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga berkahi. Ini tanda tangannya sudah. Iya. Wah, kalian jangan sampai pikir saya beli ini saya dapat hadiah langsung loh. Masya Allah. Alhamdulillah. Bunda, dokter, Cipuk CIPUK. itu aja ya? Ya. Oke. Nanti nama panjangnya lebih susah lagi Ustaz. Ejaannya. Oke, makasih Bunda. Semoga berkah. Amin. Ya, Terima kasih Alhamdulillah. Ustaz, jazakallah. Abi, terima kasih banyak. Ayo kita makan. Kasihan makan kalau nggak dimakan. Masya Allah, ayo, makasih. Saya Mengingatkan- sendokin ya biar dapat berkahnya. Mengingatkan saya ke Pakistan, ya Allah, subhanallah. Jangan banyak-banyak ya, Oh gitu. karena kondisi... Nggak apa-apa dikit aja. Ini Ya, makanan sehat ini. insya Allah. Alhamdulillah. Kan berlatus rifu, jangan berlebihan. Oke. Ini enggak? Boleh saya ambilin? Aduh, saya sedikit juga. Sedikit aja? Banyak Ya udah tadi. boleh. Sedikit aja. Kan katanya sedikit aja. Nah itu Bunda, orang Pakistan lucu-lucu Bunda. Enggak. Orang Pakistan tuh lucu, bener. Enggak, kalau mau sedikit itu bukan sedikit, satu sendok gitu. Oh iya, boleh disebut jumlahnya ya. Nanti Iya. ya segitu aja, Pak. Iya, ini makanan sehat ini. Iya, udah. Oh, alhamdulillah. Jadi ini, nah itu kan harus lebih banyak dong, lebih banyak sebanyak. Enggak, aku ya. lagi malu aja di sini. Ya. Oke. Ayo bismillah, bismillah, bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berasnya namanya beras basmati. Iya, tahu nggak ini kenapa beras mati? Karena kalau hidup jalan. Abi bismillah makan. Masya Allah, terima gimana nih kasih. cara makannya? Ini Bunda, Ya, pakai sendok aja langsung pakai udah. sendok di sini Bang. Bukan maksudnya. Nah ini Bunda nih, taruh di sini. Oh, ya, langsung seperti pakai kuah. Ini kuahnya Bunda. Ya, oke.
Abi, Bunda kalau pengen pakai kuah kari, Bunda mau? Oh, enggak. ini nggak pakai santan ini pakai bawang merah dan tomat dan Oh, sehat ini. ya, rempah Nggak, aja bukan ya. santan. Ini empuk banget, Bunda. Empuk banget, Bunda. Oh iya. Ya, udah itu, Bunda. Masya Allah. Masya Allah, kapan Masya lagi ini Allah. Ustadz Iya, nggak Ustadz, ya. sendokin saya, tapi nggak apa-apa lah. disendokin sama Belum, Oh, giliran, Masya alhamdulillah. Allah. Giliran, Masya Allah. Sekarang yang... Alhamdulillah. Masya Allah. Abi izin saya closing dulu ya. Abi Iya. Bismillah makan. Ayo dokter makan. Iya, terima kasih. Teman-teman jaga kesehatan, tetap rajin puasa dan jangan lupa bulan puasa kalau bisa traktir teman. Tapi traktir teman nggak harus punya 100.000, nggak harus punya 50.000, punya 2.000 juga bisa beli sesuatu. Yang penting mau niatnya traktir teman. Tapi yang penting bisa ajak orang buka puasa walaupun modalnya cuma 2.000. Jadi jangan malu traktir ya. Teman-teman, insya Allah nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh. Karena memang saya tuh hitam banget, pokoknya kalau hitam berarti saya. Berarti pas banget sesuai selera dong. Enggak deh, masya Allah, iya banget. Masya Allah, berkah deh, insya Allah. Iya. Amin. Sampai ketemu di Purwakarta.